Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Murniasi, NIM 3220069 dari Prodi Administrasi Perkantoran semester 5 TFNU Pekalongan. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Praktikum Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, serta hubungan dari negosiasi, lobby, dan diplomasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu negosiasi, tujuan dan manfaat dari negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Adapun secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Dari kata tersebut kemudian memiliki turunan lain yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi, bisa disimpulkan, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak yang bernegosiasi. Kemudian, tujuan dari negosiasi yang pertama adalah untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk bisa mencapai satu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Kemudian, manfaat dari negosiasi yaitu yang pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Kemudian yang terakhir, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi semua orang. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu lobby, tujuan dari lobby, dan manfaat lobby. Menurut Kamus Webster, lobby atau lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Tujuan dari melobi adalah aktivitas atau komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain, sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Kemudian manfaat melobi yang pertama adalah mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Yang kedua, lobby juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi para perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut. Yang keempat, menyampaikan informasi tentang bagaimana sesuatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir, meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari diplomasi. Menurut Hadley Bull, diplomasi adalah hubungan antara negara yang dilakukan oleh
agen resmi pemerintah, tujuannya yaitu perdamaian. Menurut Sir Harold Nicolson menjelaskan bahwa diplomasi merupakan bentuk manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, duta besar, utusan, dan urusan diplomasi lainnya. Penjelasan para ahli di atas menjelaskan diplomasi adalah komunikasi antar negara. Diplomasi bisa dilakukan oleh organisasi internasional, aktivitas, aktor bisnis, kelompok kepentingan, dan masih banyak lagi. Secara umum, fungsi utama diplomasi adalah untuk menjaga perdamaian antar negara. Selain itu, ada negosiasi, kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru. Tujuan utama diadakannya diplomasi adalah pengamanan kepentingan nasional, kepentingan politik, dan integritas teritorial. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara negosiasi, lobby, dan diplomasi. Negosiasi, lobby, dan diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga negara, bahkan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai negosiasi, lobby, dan diplomasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.